Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar kita semua? Puji Tuhan. Haleluya. Kayaknya warung yang di bawah cukup menggoda sebenarnya. Saya tidak tahu sampai buka warung apa saudara. Haleluya. Tuhan, saya rasa biarlah kita penuhi roh kita, karena kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Amin, saudara. Haleluya. Ini malam yang terakhir pekan Pentakosta kita, saudara. Kita ada lagi untuk dibekali lagi, menikmati lagi berkat Tuhan. Amin, saudara. Ini malam yang terakhir sampai ketemu tahun depan. Amin. Saudara, artinya yang tahun 2022 ada, tahun lalu menjadi alumnus 2022. Amin. Dan sekarang saudara dan saya adalah alumnus 2023. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya tidak ungkapkan lagi tema dari pertama sampai terakhir karena Gembala kemarin sudah mereview, saudara. Tetapi malam ini kita akan melihat bagaimana sesungguhnya Roh Kuduslah pemberi karunia bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Dia memberikan kepada kita karunia-karunia untuk kita diperlengkapi lagi untuk hal-hal yang luar biasa ke depan, saudara. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, waktu kita, seluruh kehidupan kita untuk kita dilawat lagi pada saat malam hari ini. Saya akan sedikit membalik dari tema kita, saudara. Mari kita perhatikan dalam kitab Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal 2, saudara, di perjanjian lama. Jangan cari perjanjian baru, saudara, tidak ada. Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Ya, sama-sama aja kita baca judulnya Hari Tuhan. Sudah dapat, saudara? Mungkin yang belum ketemu. Ya, sama-sama ya. Kalau di Medan itu hitungannya 1, 2, 3 ya, gitu, berarti 4 sebenarnya. Ya, pakai ya. Ya, kalau kita 2, 3 gitu, jadi cuma 2. Kalau di Ambon 1, 2, 3, nah cepat saudara, cepat ya. Oke. Ya, pasal 2 ayat 29, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin, saudara. Ribuan tahun, 2000 atau 4000 tahun, saudara, sebelum Kisah Rasul pasal 2, sebelum Roh Kudus dicurahkan, sudah ada nubuatan Nabi Yoel tentang hari Tuhan. Saudara, artinya sebelum hari Tuhan itu terjadi, atau di hari Tuhan itu terjadi, Roh Kudus tercurah bagi semua orang. Amin, saudara. Ya, kita sering mendengar orang katakan ini penghujung zaman, the end of the end. Sesuai nubuatan ini, saudara, hari Tuhan itu datang pada saat semua orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Begitu akhir dari segala sesuatu yang sekarang sedang kita jalani dalam hidup kita saat ini. Dan dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Saudara, ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya lagi diberikan kepada satu bangsa saja, tetapi keselamatan diberikan kepada semua bangsa, yaitu engkau dan saya. Amin, saudara. Bukan hanya sampai kita menerima keselamatan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Tuhan percayakan juga Roh Kudus bagi kita semua. Tuhan mencurahkan Roh-Nya sendiri, saudara. He give you His own Spirit. Amin. Roh-Nya sendiri yang diberikan kepada engkau dan saya. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Engkau dan saya, semua manusia yang mau menerima Roh Kudus itu. Amin, saudara. Kita sudah mendengar bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan. Kita harus memberikan tempat bagi Roh Kudus. Kekudusan ada dalam kehidupan kita, saudara. Segala yang tidak berkenan kita sudah lepas. Amin. Apa yang kita lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu suasana hati kita, saudara. Di saat kita mengampuni orang lain, firman Tuhan katakan Allah mengampuni dia. Tapi ngeri kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan katakan dia tidak mengampuni kita. Artinya apa yang kita lepas di bumi, Tuhan agree lepas di sorga. Amin. Jadi ternyata, saudara, jarak bumi dan sorga itu tidak jauh. Hanya di saat kita beribadah, di situ hadirat Tuhan turun, di situ Allah hadir, dan aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Saudara, saya ingin kita mulai dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara. That I will pour out my spirit upon all flesh. Semua orang, semua dalam bentuk daging, saudara, diberikan roh itu. Sama di saat Allah memberikan rohnya kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu itu, saudara, hanya tanah liat, saudara. Di saat diberikan Roh Kudus, roh Allah sendiri, nefes, ruah diberikan kepada Adam, sehingga Adam hidup di hadapan Tuhan. Amin. That it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Di mata Tuhan, saudara, orang yang tidak punya Roh Kudus hanya sebatas daging, saudara. Makanya banyak kali Tuhan katakan mereka hidup, tetapi mereka mati di hadapan Tuhan. Upon all flesh, artinya hanya sebatas daging, hanya sebatas tubuh orang-orang yang tidak punya Roh Kudus. Kita ingat bagaimana Yesus datang di lautan Yerusalem. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Yesus memberikan mereka dengan Roh Kudus. Dihembuskan kembali, saudara. Roh Yesus sendiri. Artinya sekali lagi, di mata Tuhan, mereka yang tidak mempunyai Roh Kudus hanya sebatas daging, flesh, body without spirit. Lanjut, saudara. That I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Artinya anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Mereka akan berkata kata-kata profetik, saudara. Mereka akan berkata tentang hal-hal masa depan. Mereka akan berkata hal-hal yang luar biasa ke depan, saudara. Mereka akan katakan, aku akan melayani Tuhan, aku akan memuji Tuhan, aku akan melihat kemuliaan Allah, saudara. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya mereka berkata-kata sesuatu masa depan, sesuatu yang indah di mata Tuhan. Amin, saudara. Amen. Berapa banyak anak kita berbicara tentang masa depan yang indah. Berapa banyak anak kita berbicara tentang masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Perkataan mereka adalah perkataan-perkataan tentang masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kalau mereka mengatakan cita-cita mereka mengatakan masa depan mereka mengatakan sesuatu yang mereka rindukan, itu terjadi, saudara. Anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Your old man shall dream dreams. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, saudara. Yang tua akan bermimpi tentang hal yang luar biasa, pertemuan dengan Tuhan.
Orang-orang itu akan mendapat mimpi bagaimana keluarga mereka diberkati Tuhan, bagaimana keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Orang itu akan mendapat mimpi tentang gereja Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Ini akan terjadi di akhir zaman, saudara. Amin, saudara. Sekalipun sebenarnya banyak orang tua tidak mendapat mimpi, ya, yang didapat film Korea, saudara. Sinetron. Yang dimimpikan sinetron gitu, saudara. Ini bapak ini, anaknya ini, tapi ponakannya ini omnya ini. Bingung, saudara. Bagaimana orang tua bisa mendapatkan mimpi dikala orang tua terus berdoa dan duduk diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga mereka bisa mendapat mimpi, saudara. Orang-orang tua akan bermimpi, orang-orang tua akan mendapat mimpi, saudara. Mimpi tentang kedatangan Tuhan, mimpi tentang kebaikan keluarga, mimpi tentang gereja, tentang pelayanan. Itu yang Tuhan akan sampaikan bagi engkau dan saya. Bukan mimpi saudara lagi ngigau gitu, tetangga gue belum bayar hutang. Bukan, saudara. Nggak usah dipikirin, saudara. Nggak kemana harta, saudara. Amin. Bagaimana kita ini sesuai dengan firman Tuhan, karena orang tua itu didesain untuk apa, saudara? Banyak berdoa. Amin. Makanya kita sangat bersyukur kita punya banyak orang tua di tempat ini. Kita mendapat banyak dukungan doa. Amin, saudara. Pekerjaan orang tua itu banyak berdoa, banyak duduk di kaki Tuhan, banyak membaca kebenaran firman Tuhan, banyak beribadah, saudara. Sungguh miris, saudara, sudah tua malas beribadah, saudara. Seberapa banyak sudah di Medan, saudara, di Medan, saudara. Kan di sini nggak ada, saudara. Seberapa banyak orang tua menghabiskan waktunya, saudara, di tempat yang seharusnya bukan dia ada di sana. Seberapa banyak orang tua, saudara, di Medan, ini di Medan bukan di sini, saudara. Di sana, saudara, menghabiskan waktunya cuma mangarapot, saudara. Ya. Pesta 3 hari 3 malam, ikut naik bus sampai ke kampung-kampung, ke gunung-gunung. Kalau saya nggak ikut itu nggak jadi, itu pesta, katanya. Ngeri. Sah-sah saja, tetapi saudara, yang Tuhan mau orang tua itu, para orang tua mendapat mimpi dengan cara mereka beribadah, berdoa, dan ada dalam mendengarkan firman. Amin, saudara. Amin. Itu menjadi bagian kita. Next, apa lagi? Your young man shall see visions. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, saudara. Teruna ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang masih muda dalam beribadah, dalam iman. Mungkin muda dalam usia, tetapi bisa juga muda dalam kerohanian. Teruna-teruna ini mendapatkan visi. Your young man shall see visions. Artinya, saudara, mereka punya visi dalam kehidupan mereka. Mereka punya cita-cita dalam kehidupan mereka. Mereka punya kerinduan dalam kehidupan mereka. Ada visi yang mereka lihat. Ada target yang sedang mereka kejar, saudara. Visi itu tentunya datangnya dari Tuhan. Visi itu bicara tentang, saudara, apa yang dirindukan ke depan. Pandangan, ada gambaran yang Tuhan berikan kepada teruna-teruna, saudara. Kita semua tentunya kita punya visi bagi keluarga kita. Kita punya visi bagi anak-anak kita. Dan kami dan kita semua, saya yakin, kita punya visi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amen. Kita punya kerinduan, ada visi ke depan yang bisa kita lihat. Bahwa Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang luar biasa ke depan. Ya, banyak dari teman-teman atau banyak dari jemaat sering katakan, oh, ini akan besar. Amin. Saya aminkan, saudara. Amin. Pekerjaan Tuhan akan besar. Pekerjaan Tuhan akan luar biasa. Itu visi, saudara. Sehingga kita tidak berjalan di tempat. Berapa banyak pelayan pekerjaan Tuhan mereka tidak punya visi, sehingga mereka berjalan di tempat, saudara. Sehingga mereka stuck, mereka tidak punya visi, mereka tidak punya kerinduan, saudara.
Makanya firman teruna-terunamu, your young people who shall see vision, melihat visi ke depan. Bukan hanya visi keluarga kita, saudara. Bukan hanya visi pribadi kita, tetapi visi dalam pekerjaan Tuhan. Kita sepakat ada satu visi yang akan kita raih. Amin, saudara. Ini pekerjaan roh. Kita tidak bisa mengerjakan itu tanpa roh. Maka di akhir zaman firman Tuhan katakan, Allah akan mencurahkan roh itu kepada semua orang. Sehingga perhatian kita itu bukan lagi tentang kanan dan kiri. Perhatian kita bukan lagi tentang singgung tersinggung, saudara. Perhatian kita lagi bukan tentang sakit hati dan omongan orang. Perhatian kita bukan lagi hal-hal yang kecil-kecil, saudara. Sehingga banyak kita melupakan pelayanan, melupakan ibadah, melupakan doa, melupakan baca firman, karena kita terfokus kepada hal yang kecil. Mata kita tidak melihat visi ke depan yang Allah bisa kerjakan bagi engkau dan saya. Berapa banyak pekerjaan Tuhan di luar sana, saudara, berputar-putar. Si A ribut dengan si B, si B ribut dengan si C ribut dengan si Z. Jauh banget, saudara. Dari C langsung ke Z. Saudara pernah ke Australia? Saudara yang belum pernah ke Australia? Lihat ini. Di Australia itu ada namanya sebuah hewan namanya ada kanguru. Kanguru itu bagus, saudara. Dia punya kantong, bisa menggendong. Ada yang namanya Tasmania. Tasmania itu devil. Orang bilang devil. Jadi apa namanya hewan ini Tasmanian devil namanya. Itu hanya di Australia. Hewan ini sudah dari kecil berantem mulu kerjanya, sesama anak induknya, saudara. Jadi kalau kadang saya sudah dengar ibu gembala, nonton Discovery mulu gitu, saudara, atau National Geographic. Saya senang dengan petualang, saudara ya. Saya senang dengan apa alam gitu, saudara. Jadi hewan ini, saudara, dari lahir itu kerjanya berantem mulu. Sampai gede berantem. Jadi dijelaskan oleh pakar, saudara, makanya dikatakan Tasmanian devil, karena di otaknya itu kayak otak iblis gitu, saudara. Pokoknya berantem, nggak bisa hidup kalau nggak berantem, saudara. Nggak bisa hidup kalau nggak sakit hati. Gitu. Itu Tasmanian devil di Australia, saudara ya. Di Indonesia nggak ada. Main saudara itu di Indonesia. Jangan dipiara, saudara ya. Saudara yang suka hewan jangan dipiara. Repot kita. Your young man shall see visions. Jangan, saudara, kita berputar-putar dengan apa yang kita alami, perasaan gue, gitu, saudara. Omongan dia ke gue, gitu, omongan orang lain ke gue, sehingga kita stuck di sana, sehingga kita tidak memiliki visi. Gereja Tuhan harus berjalan maju. Kita punya visi yang luar biasa ke depan. Amin. Saya mau katakan bukan untuk hamba Tuhan, bukan untuk gembala, tetapi untuk kebaikan kita semua. Firman Tuhan katakan mereka yang ditanam di rumah Tuhan, mereka yang ditanam di bait Allah, mereka akan tumbuh segar. Amin, saudara. Mereka akan melakukan pekerjaan besar, baik pekerjaan besar kita secara pribadi. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 1 dan sebagainya, saudara. Mereka, apa yang mereka kerjakan itu berhasil, saudara. Itu mereka yang tertanam di bait Tuhan. Mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja mereka kerjakan berhasil, saudara. Karena mereka tertanam di rumah Tuhan dan mereka punya visi. Amin. Amin. Seberapa banyak orang di luar sana apa yang dikerjakan selalu tidak berhasil. Saya sering sampaikan itu, saudara. Tidak kita menyadari kalian apa yang kita kerjakan gagal. Salah siapa? Jangan salahkan kuda mengantuk. Jangan salahkan rumput bergoyang kan. Kadang kita mulai salahkan orang lain. Kok gue gagal? Kok gue gatot? Ada gatot sini, saudara? Dan ini karena kita tidak punya visi. Kita terlalu terkonsentrasi, saudara. Bagaimana kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak kekurangan,
dia akan berbuah pada musimnya. Karena ada air yang melambangkan firman yang terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita suplemen-suplemen yang penting dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan katakan, saudara. Ada visi. Apa yang kita punya dalam hidup kita? Baik kita sebagai mungkin anak laki-laki dan perempuan, apakah kita pernah menyampaikan nubuat kepada orang tua kita, hai kau pemuda remaja? Pernahkah kau katakan, Ma, one day saya akan bawa mama jalan-jalan? Amin, saudara. One day papa dan mama akan naik pesawat ke Israel. One day, amin, saudara. Itu nubuat. Satu hari papa dan mama akan tinggal di rumah itu. Itu nubuat, saudara. Satu hari gereja akan pindah ke tempat yang luar biasa. Amin. Itu nubuat orang muda. Amin. Bagaimana dengan orang tua kita mendapatkan mimpi? Mimpi yang indah, saudara. Mimpi tentang Tuhan, mimpi tentang keluarga. Ya. Jangan kita bermimpi, aku bermimpi yang sudah mati. Bukan itu, saudara. Itu ngeri sekarang. Dan semua mendapatkan visi. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita punya visi. Lanjut, saudara. Juga ke atas hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari. Also upon the servants and upon the handmaids in those days I will pour out my spirit. Ternyata bukan hanya kepada kita anak-anak Tuhan, juga mereka yang dianggap hamba, saudara. Artinya orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sekarang tidak dianggap, Tuhan sanggup, Tuhan mau memberikan roh kepada semua orang, termasuk mereka yang ada di rumah kita, termasuk mereka yang menjadi rekan kerja kita, termasuk mereka yang menjadi partner kita. Kita menjadi satu roh dengan dia, sehingga apa yang kita kerjakan kerjasama yang bagi itu semakin luar biasa. Amin. Berapa banyak kita bekerjasama dengan orang lain tidak pernah benar, saudara. Karena firman Tuhan katakan rohnya berbeda, pasangan yang tidak seimbang. Apa hubungan baik Allah dengan Belial? Apa hubungan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Sehingga kita kerjasama dengan mereka, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bukannya untung, malah buntung, saudara. Tetapi saudara, kalau lewat ayat ini kita menunjukkan mereka yang berpartner dengan kita, Allah bisa berikan roh Allah sehingga kita pun satu visi dengan dia. Amin. Ini yang luar biasa, saudara. Ini ayat ini menjadi visi, menjadi nubuatan Nabi Yoel bahwa pada hari terakhir itu, yaitu saat-saat ini, kita akan menerima roh itu, roh yang luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 40 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing berdiri berbaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38-40. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin, saudara. Amin. Kita ada tentang angkatan yang jahat. Kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagi kita, bagi kamu, dan bagi anak-anak, bagi kita semua. Beri dirimu diselamatkan, saudara. Saudara, dengan kita menerima Roh Kudus, kita memberi diri kita diselamatkan, memberi hidup kita dikuasai oleh Tuhan, dikontrol oleh Tuhan. Adam itu gagal, saudara, karena dia tidak mau dia kuasai oleh Tuhan. Dia mengutamakan dagingnya, saudara. Dia mengutamakan sesuatu yang begitu kedagingan. Tetapi di saat Yesus mengembusi para murid dengan Roh Kudus, mereka menerima
menerima roh yang baru. Bukan roh yang sama diterima Adam, tetapi roh yang baru, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus sendiri. Amin, saudara. Bagi kapan itu? Bagi anak-anakmu. Kisah Rasul berbicara tentang beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Kita dikelilingi dengan visi orang yang jahat kepada kita. Tetapi kalau kita punya visi yang luar biasa, visi yang baik, saudara, ada Roh Kudus yang akan menyelamatkan engkau dari sana. Amin. Sejauh mana kita mengaku Roh Kudus? Sejauh mana kita menerima kebenaran itu? Sejauh mana, saudara, ayat ini terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan berikan kita masing-masing fungsi. Yang mudah bernubuat, berkata-kata yang baik tentang kehidupan kita. Yang tua, mereka mendapatkan mimpi. Mereka mendapatkan penglihatan dari Tuhan lewat mimpi mereka. Tetapi teruna, saudara, mereka mendapatkan visi vision. Mereka melihat visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Malam yang ke-10 ini, saudara, malam yang terakhir, mari kita memberikan seluruh kehidupan kita. Engkau yang sudah dilawat oleh Tuhan, terima lagi lawatan itu. Engkau yang belum, mari kejar, minta. Sudah diberikan, sudah dicurahkan. Ini malam yang ke-10, saudara. Amin. Amin. Sekalipun banyak gereja katakan ini malam yang ke-9, tetapi di waktu di bangsa Israel, hari itu berubah setelah jam 6 sore. Pergantian hari. Kalau saat ini pergantian hari itu jam 00. Di zaman itu pergantian hari jam 6 sore. Jadi sudah berganti hari sekarang, saudara. Sudah malam yang ke-10. Amin, saudara. Amin. Ini yang luar biasa bagi kita. Mari saya kembali ayat ini, baca ini. Kemudian daripada itu akan terjadi dua kali bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin, saudara. Mari kita berikan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita, untuk kita diberikan lagi Roh Kudus pada saat malam hari. Kita nyanyikan lagu yang tadi.